Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi dzawil fadli wal in'am, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pecinta sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kali ini kita bisa berjumpa di majelis sinyal Islam Indonesia, yang insya Allah pada kali ini kita akan membahas wajib niat jadi imam. Sebab kalau tidak niat jadi imam, malah gak sah nanti kuduahnya. Paslun alladzi yaljamu fihi niyatul imamah. Dalam pertemuan ini kita akan membahas perkara yang mesti seseorang ketika jadi imam di dalam sholatnya wajib mencantelkan imaman. Di dalam beberapa sholat yang harus kita niat jadi imam. Yang pertama adalah di dalam 4 macam sholat. Yang pertama adalah di dalam sholat Jumat. Seorang imam sholat Jumat wajib dia menyebutkan imaman. Beda dengan kalau sholat duhur. Saya jadi imam sholat duhur. Usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'anillahi ta'ala. Allahu akbar. Tidak pakai imaman. Sah sholatnya untuk saya. Makmum pun akan dapat pahala berjamaah. Cuman saya sebagai imam sholatnya tidak dapat pahala berjamaah. Kenapa? Karena saya munfarid, menyendiri. Kok kenapa saya jadi imam? Betul. Posisi jadi imam karena ada di depan. Tetapi dalam niat tidak menggantungkan imaman. Nah, di dalam sholat selain Jum'ah, duhur, asar, maghrib, isya, selain Jum'ah, maka seorang imam niat menggantungkan jadi imam tidak wajib, hanya sunnah. Kenapa tidak wajib? Loh, kalau posisinya jadi imam, tapi ketika dia niat sholatnya tidak niat imaman, ya sah saja sholatnya. Makmum sah saja sholatnya dan bermakmumnya sah. Cuman saya sendiri sebagai imam tidak dapat pahala jamaah. Rugi. Posisi sholatnya berjamaah tapi tidak dapat pahala jamaah. Kenapa? Karena tidak menggantungkan niat imaman. Yang disambut dengan makmuman gitu. Jadi sah kalau selain sholat duhur, kalau selain sholat Jumat, duhur, asar sah, tidak jadi masalah. Makmum dapat pahala jamaah, cuman imam tidak dapat pahala jamaah karena tidak menggantungkan niat imaman. Kalau dalam sholat Jum'ah, Masya Allah, ini yang fatal. Kalau imam dalam sholat Jum'ah tidak menggantungkan imaman, Jum'ahnya tidak jadi. Usolli fardhu Jum'ati rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'anillahi ta'ala. Allahu akbar. Kata imam teh. Si imam teh melafazkannya usolli fardhu Jum'ati rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an Allahu akbar. Tidak melafazkan imam, tidak menggantungkan imam, tidak menyandarkan imaman dalam niatnya. Allahu akbar. Tidak sah Jum'ahnya. Jamaah pun tidak sah Jumatnya. Harus dikasih tahu. Sudah bubar jamaahnya, pengumuman lagi di speaker. Assalamualaikum kepada jamaah sholat Jumat, mangga lebet deui ka masjid. Margi abdi tadi pas waktu jadi imam tidak nyebut imaman, sholat Jumat diulang lagi. Harusnya seperti itu. Fair. Bagaimana kalau si imam tidak niat jadi imaman? Udah welah, beres, nggak apa-apa, beres weda. Beres nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa di alam dunia. Tapi di akhirat, berapa ratus orang yang sholat Jumat? Ada 100 orang membebankan kepada kamu imam.
Di akhirat nanti di majlis sidang Allah SWT, loh kok saya nggak ada sholat Jumat tanggal sekian? Padahal sholat Jumat loh, ada sholat Jumatnya. Cuman sayang sholat Jumatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Imam kamu tuh tidak menyantaikan imaman. Oh, ya udah kalau gitu mah saya bebankan semuanya kepada imam. Masya Allah. Makanya berat. Imam Jum'ah tuh di satu sisi dia harus bertanggung jawab tentang khutbahnya, apa yang dia sampaikan syarat dan rukun khutbahnya sah atau tidak. Di satu sisi harus paham ini. Maka niat jadi imam dalam sholat Jumat wajib. Satu. Yang kedua, niat jadi imam dalam sholat mu'adah. Ini juga wajib. Apa sholat mu'adah? Mu'adah tuh ngulang sholat. Tadi saya sholat asar cuman sendiri. Dikirain gak akan ada lagi jamaah. Udah sholat asar sendiri. Beres sholat asar sendiri, ada jamaah lain. Belum sholat. Diajak lagi sholat. Kebetulan kita ditunduk jadi imam. Nah, berarti niat imam dalam sholat mu'adah pun hukumnya wajib. Masya Allah. Ini penting ya. Terutama tadi mohon maaf, dalam sholat Jumat penting niat jadi imam. Penting, harus dilafazkan. Bukan dilafazkan di dalam hati maksudnya. Ini tanggung jawab imam. Jadi sahnya Jum'ah, benarnya Jum'ah ada di tanggung jawab imam. Kemudian wal manduroh, yang ketiga. Niat jadi imam hukumnya wajib di dalam sholat yang dinadarkan. Dinadarkan jadi imam. Gimana sih nadar jadi imam? Begini nadar jadi imam teh. Mohon maaf, ke pasangan kita mungkin belum nikah, masih sebatas ta'aruf. Kalau nanti akang sama teteh jadi nikah, di malam pertama akang nadar sholat isya berjamaah dengan teteh. Kan nanti kebetulan teteh tidak halangan ya, tidak ada haid, nggak ada kalau jadi nikah mah nggak ada. Tangan dari itu tangannya, perhitungan ya nanti pokoknya di malam pertama akang nadar ingin sholat berjamaah dengan teteh dan akang nadar ingin jadi imam. Karena pada waktu hari itu akang jadi imam teteh dalam rumah tangga pun pingin jadi imam dalam sholat. Berarti dia nadar apa? Nadar sholat isya ingin berjamaah dengan pasangannya. Dan dia jadi imamnya. Maka jadilah sesuai dengan rencana nikah siangnya. Malam pertama sholat isya, dia wajib sholat isya berjamaah dengan istrinya. Dan dia jadi imam. Niat jadi imamnya wajib. Tadi kan sholat isya, maghrib, subuh mah tidak wajib. Niat jadi imam teh kalau tidak dinadarkan. Karena ini dinadarkan hukumnya jadi wajib. Masya Allah. Luar biasa. Nadar mah asal sunnah jadi wajib kalau sudah dinadarkan. Contoh. Nadar kalau si fulan bayar hutang, maka saya nadar akan puasa hari Senin dan Kamis minggu itu. Kalau si fulan bayar hutang, saya nadar minggu itu akan puasa Senin dan Kamis. Awalnya puasa Senin Kamis adalah sunnah. Tapi ketika sudah dinadarkan janji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hukum puasa Senin Kamis jadi wajib karena sudah dengan nadar. Kemudian yang keempat, wal mutaqaddimah fil matar. Wajib niat jadi imam ketika sholat berjamaah kalau sholatnya sholat jama takdim. Karena ingat, sholat itu ada sholat jama takhir, ada sholat jama takdim. Sholat jama takhir, waktu sholat waktu pertama ditarik ke waktu yang kedua.
Seperti jamak takhirnya duhur ke asar. Pas waktu duhur nggak sholat, maka nanti sholat duhur di waktu asar. Itu jamak takhir namanya. Ada jamak takdim. Bagaimana jamak takdim? Waktu sholat yang kedua ditarik ke waktu sholat yang pertama. Seperti apa? Seperti asar. Asar dikerjakan di waktu duhur. Di waktu duhur itu jamak takdim. Nah, penyebab jamak takdim banyak. Di antaranya penyebab jamak takdim adalah al-mator, hujan. Hujan itu jamak takdim penyebabnya. Dan penyebab jamak takdim adalah safar. Di antaranya. Kalau kita sedang safar, dan safar harus sampai pada batasan marhalatain. Ya, marhalatain yang mengatakan 93 km, ada yang mengatakan 87 km. Marhalatain itu. Contoh Bandung Jakarta itu sudah lebih marhalatain. Ya. Dari Bandung ke Jakarta bisa sholat jamak takdim atau jamak takhir. Niatnya beda, jelas niatnya beda. Niat sholat jamak takdim dan jamak takhir. Kalau niat sholat jamak takdim mah adanya niat ketika sholat pertama. Contoh asar dan duhur. Sholat asar dikerjakan di waktu duhur. Itu jamak takdim. Niatnya kapan? Ketika sholat duhur. Usolli fardhu duhri. Dengan qasar biar enak. Usolli fardhu duhri qasran majmu'an bil asri mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dalam niat sholat yang pertama. Sholli fardhu duhri qasran majmu'an bil asri mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Itu niat sholat jamak takdim. Sulit saya mah. Waduh, kalau niat itu mah kepanjangan. Sulit masukin niat dalam hatinya. Niat apa yang sulit? Niat jamak takdimnya. Ya udah, kalau sulit niat jamak takdimnya, niat qasar dulu aja. Nanti di rakaat pertama atau di sholat pertama saja. Ya, yang jelas di sholat. Enggak, tadi yang ideal adalah di niat sholat pertama. Tidak bisa sulit di rakaat pertama atau di sholat pertama di waktu duhur. Maka gantungkan, cantelkan niat jamak takdim. Berarti niatnya begini. Loh, saya mah sulit lah kalau untuk mencantelkan sholat jamak takdim di waktu niatnya. Sudah welah. Usolli fardhu duhri qasran mustaqbilal kiblati adaan makmumat adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Beres Allahu akbar, di dalam hati ngereteg. Bisikkan di dalam hati. Niat saya menjamak takdim sholat asar ke waktu duhur. Bahasa hati. Niat saya menjamak takdim sholat isya ke waktu maghrib. Begitu. Niat saya menjamak takdim sholat asar ke waktu duhur. Niat saya menjamak takdim sholat isya ke waktu maghrib. Jadi bukan diniat, sudah takbiratul ihram. Begitu. Itu cara menggantungkan niat jamak takdim. Beres. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tinggal sholat asar. Setelah assalamualaikum sholat duhur, jangan ngomong apa-apa. Jangan ngomong apa-apa, nanti batal. Beres satu, assalamualaikum, assalamualaikum. Ngopi dulu ya, nyantai dulu, ngopi dulu. Jadi batal nanti jamaknya. Karena antara sholat duhur dan asar tidak boleh terpisah oleh kalam Nabi. Ya, paling hanya al-muta'alliq bis sholat. Boleh kalam yang berhubungan dengan sholat. Kalau kata imam, qomat. Allahu akbar, qomat. Lanjut sholat asar. Bagaimana niat sholat asarnya? Seperti sholat biasa. Jangan lagi usolli fardhu asri majman. Kan sudah tadi ditarik di sholat waktu duhur ditarik. Di sholat duhur ditarik asar ke waktu duhur. Sudah. Begitu sholat asarnya sudah usolli fardhu asri arba'a rakaatin kalau nggak dikosor. Kalau kosor usolli fardhu asri qasran mustaqbilal kiblati adaan Allahu akbar. Sudah, jangan lagi gantung-gantungkan niat. Jamaknya di waktu asar, di sholat asarnya. Itu tata cara jamak takdim. Masya Allah. Ini harus dipraktekkan ini.
Dipraktekkan. Kalau nggak praktek sulit. Praktek sulit ini. Kemudian yang berikutnya adalah niat jamak takhir. Ini mudah jamak takhir. Niat jamak takhir itu mudah. Dari Bandung ke Jakarta sudah bisa untuk melaksanakan jamak takdim atau takhir. Cuman pas begitu masih di jalan, di perjalanan, di tol atau di kereta api, sholatnya duhur tapi tanggung. Masuk ke rest area pun tanggung lah. Udah nantilah sholat di duhurnya ditarik aja ke sholat asar. Maka pas begitu datang waktu duhur, langsung kita niat. Niatnya begini, nawaitu takhira sholati dhuhri ilal asri jam'an lillahi ta'ala. Niat saya mengakhirkan sholat duhur ke waktu asar jamak karena Allah Ta'ala. Begitu. Mau punya wudhu atau tidak punya wudhu, mau menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, bahkan sedang nyetir bawa mobil pun tidak jadi masalah, bahkan sedang naik motor pun nggak jadi masalah. Yang penting di dalam hati dibisikkan, nawaitu takhira sholati duhri ilal asri jam'an lillahi ta'ala. Niat saya mengakhirkan sholat duhur ke waktu asar jamak karena Allah Ta'ala. Itu adalah niat jamak takhir. Datanglah ke Jakarta, langsung kita sholat. Mau duhur dulu boleh, duhur asar boleh. Mau asar dulu, asar, duhur boleh. Mangga silahkan. Mana yang lebih utama? Ada ulama mengatakan sahibul waktu yang paling utama. Mana sahibul waktu? Asar. Berarti asar dulu, habis asar, assalamualaikum, baru sholat duhur. Mangga silahkan. Masya Allah. Ini tata cara sholat jamak. Kalau kita membahas jamak nih, ya. Kemudian berikutnya itu jamak dalam safar. Ada berikutnya jamak dalam hujan. Ada jamak dalam hujan. Sholat maghrib dari rumah ke masjid mah nggak hujan. Sedangkan rumah ke masjid agak jauh. Lumayan lah kalau kita berjalan basah baju nanti. Sendal kita basah nanti. Sendal basah, baju juga basah nanti kalau kehujanan. Nah, pas begitu berangkat dari rumah ke masjid mah nggak hujan. Nggak hujan. Nah, pas mau sholat hujan, brok hujan. Kata imam teh, hadirin, karena ini hujan, ya, supaya nanti bapak-bapak tidak datang lagi ke masjid untuk melaksanakan sholat isya, mari bersama-sama hari ini sholat isya di jamak takdim ke waktu maghrib. Sebab turun hujan. Nah, sebab hujan, barulah niat jamak semuanya. Kata imam, usolli fardhal maghribi salasa raka'atin, usolli fardhal maghribi majmu'an bil isya'i, gitu kan? Usolli fardhal maghribi majmu'an bil isya'i salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman. Nah, niat jadi imam untuk sholat jamak takdim dengan sebab hujan itu hukumnya wajib. Berarti usolli fardhal maghribi majmu'an bil isya'i salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Makmum sama makmuman, Allahu akbar sholat. Beres sholat maghrib masih hujan. Beres sholat maghrib masih hujan, lanjut sholat isya. Kata imam qomat, Allahu akbar, isya. Langsung sholli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada. Allahu akbar, sholat isya lagi. Di waktu maghrib sholat isyanya. Beres sholat isya hujan reda, pulang saja ke rumah. Beres sholat isya hujan reda, pulang saja ke rumah. Nanti datang waktu isya, apakah harus balik lagi ke masjid untuk sholat isya? Ya enggak usah. Karena tadi sudah di jamak takdim. Kan tadi mah hujan. Iya hujan. Sekarang mah isya nggak hujan. Nggak apa-apa. Ini rukhsah fiddin. Rukhsah dalam agama. Masya Allah. Begitu indah Islam. Memberikan kemudahan kepada kita. Ya Allah. Apakah cuma hujan? Bukan. Semisil hujan apa? Salju. Musim salju mungkin. Ayo sholat jamak takdim saja. Saat maghrib dan isya. Jamak takdim. Boleh. Gitu kan. Atau musim dingin. Waduh, musim dingin luar biasa. Kalau kita sering keluar rumah nanti takut sakit. Sudah sholatnya di jamak takdim maghrib dengan isya. Masya Allah. Itu sholat jamak fil matar dengan sebab hujan.
anna niyatal iqtida awil i'timam awil ma'mum awil jamaah wajibatun alal ma'mum in aroda al mutaba'ah mutlaqan. Niat bermakmum, ya, niat bermakmum itu hukumnya wajib. Niat bermakmum atau niat berjamaah, niat bermakmum atau niat berjamaah hukumnya wajib kalau dia ingin mendapatkan pahala jamaah. Niat bermakmum atau niat berjamaah itu hukumnya wajib kalau dia ingin mendapatkan pahala berjamaah. Bagaimana kalau sholatnya tuh seperti makmum? Imam ruku, ikut ruku, imam sujud, ikut sujud, imam berdiri, ikut berdiri, tetapi bukan berjamaah. Ya, bukan berjamaah. Ini malah batal sholat si makmum. Makanya niat seseorang, niat sholat berjamaah, ya, si makmum mencantelkan, menggantungkan niat bermakmum kepada imam. Ya, dalam sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Kenapa wajib? Sebab kalau dia posisinya makmum, tetapi tidak menggantungkan niat berjamaah kepada imam, tidak menggantungkan niat bermakmum kepada imam, tetapi dalam rukun gerak-geriknya sama dengan imam. Imam ruku, imam sujud, ikut sujud, dan lain sebagainya. Maka hukum si makmum ini batal sholatnya. Kenapa batal sholatnya? Karena gerak-gerik sholatnya dipengaruhi oleh imam. Padahal jangan kalau tidak berjamaah. Gerak-gerik makmum harus sesuai seirama dengan imam itu kalau terhubung oleh berjamaah. Yang menghubungkan berjamaah adalah niat. Imam niat imaman, makmum niat makmuman. Inilah yang menghubungkan sholat. Jadinya sholat berjamaah. Maka gerak-gerik sholat si makmum harus seirama dengan imam. Innama ju'ilal imam liyu'tamma, dalam hadisnya. Dijadikan imam itu liyu'tamma, untuk diikuti. Maka kalau ada orang sepertinya sholat berjamaah padahal bukan berjamaah karena dia tidak niat bermakmum, tidak niat berjamaah, tapi geraknya dipengaruhi oleh imam, imam ruku ikut ruku, imam sujud, maka sholat si makmum itu tidak sah, batal sholatnya. Para pecinta sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, oleh karena itu maka ini mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dalam sholat berjamaah, karena sholat berjamaah itu luar biasa pahalanya, ya, dibandingkan sholat sendiri. Bahkan sholat jamaah itu adalah kesenangannya para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat jamaah, hatta sakit pun Rasul sholat berjamaah. Ketika itu Rasul sakit, sahabat terdiam di masjid, nunggu Rasul. Maka Rasul manggil salah satu sahabat untuk memberitahu bahwa yang harus jadi imam sholat adalah Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakar Siddiq karena perintah Rasulullah jadi imam sholat. Sahabatnya, makmumnya sahabat-sahabat yang lain. Ketika Abu Bakar Siddiq sudah ada di mihrab, ya, maka Rasul minta dibawa untuk berwudu. Saking sakitnya Rasul, begitu berwudu Rasul, wudu pertama langsung pingsan. Wudu pertama langsung pingsan. Siuman lagi Rasul, berwudu lagi, wudu kedua pingsan lagi. Wudu ketiga Rasul salam, pingsan lagi. Wudu keempat Rasul wudu sampai beres wudu, Rasul minta dibawa ke masjid untuk sholat berjamaah. Kemudian Rasul disimpan di pinggir Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Hebatnya Rasulullah SAW. Meskipun beliau sedang sakit, tetap beliau senantiasa melaksanakan berjamaah sholat. Maka berjamaah sholat adalah minas sunani Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah SAW. Bahkan Rasul tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Oleh karena itu maka hadirin para pecinta Islam Indonesia di mana ada, mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah yang paling utama di masjid. Kalau tidak di kantor silahkan, di rumah dengan istri silahkan.
Tapi yang lebih utama sholat jamaah di masjid. Untuk apa? Untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan hikmah dan manfaatnya. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.